Pelatih timnas Australia, Graham Arnold, berjanji bisa membawa hasil positif saat melawan timnas Indonesia. Australia secara mengejutkan harus tumbang saat berhadapan dengan Bahrain pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di kandang dan terus mendominasi, mereka justru kecolongan jelang akhir laga. Pertahanan kokoh Bahrain sukses membuat lini serang Socheros frustasi dan berujung kartu merah untuk pemain mereka. Melawan Indonesia pada 10 September mendatang, kemenangan jadi misi utama demi menjaga kans ke Piala Dunia. Graham Arnold menjelaskan, Australia harus bisa mengunci poin saat melawan Indonesia. Kekalahan dari Bahrain menjadi tambahan motivasi untuk segera bangkit. Apalagi, posisi mereka di klasemen saat ini kurang menguntungkan. Secara keseluruhan, kami harus bangkit dengan cepat. Kami harus segera kembali ke Indonesia dan kami harus belajar dari hal tersebut dan terus maju. Kami masih memiliki 9 pertandingan tersisa. Kami harus belajar dari ini dan bangkit kembali, kata Graham Arnold dilansir dari laman AFC. Bagaimana menurut kalian? Lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, kiper Mat Ryan memilih waspada. Laga melawan timnas Indonesia dinilainya tidak akan mudah. Secara defensif, kami kebobolan setelah kartu merah adalah hal yang tidak cukup bagus. Tetapi hal-hal itu terjadi jika Anda tidak melakukan hal-hal lain dengan cukup baik dan Anda menempatkan diri Anda dalam skenario itu, kata Ryan, dikutip dari news.com.au. Penjaga gawang AS Roma tersebut mengakui bahwa timnya bermain terlalu naif. Saya tidak berpikir ini adalah kasus yang perlu membuat kami bekerja lebih keras, tetapi harus bekerja lebih pintar. Kami tidak memberikan cukup banyak ancaman di area yang tepat, dan kami memberi kiper, lawan, malam yang cukup tenang dengan tidak mengujinya, dan serta memberikan tekanan di lini pertahanan mereka dengan cukup baik di sepertiga terakhir. Ketika Anda menghadapi jenis lawan seperti ini, jika Anda tidak mendapatkan gol pertama dan mereka bermain rapat, mereka memiliki kekuatan yang sulit untuk dipecahkan. Kami harus menunjukkan kepribadian dan karakter sekarang untuk merespons dengan cara sekuat mungkin. Ini tergantung pada kami sekarang, ujar kiper berusia 32 tahun itu. Dia berharap para pemain Socheros, julukan timnas Australia, bisa tampil lebih baik saat dijamu timnas Indonesia. Kami harus menghadapi situasi-situasi itu dengan lebih baik dan lebih matang sebagai sebuah tim, ujar Ryan. Kami tahu Indonesia memiliki kualitas untuk menyakiti kami jika kami tidak fokus. Kami wajib menutup kesempatan mereka untuk berkembang melalui gaya permainan kami sendiri, tegas kiper yang pernah merumput bersama Arsenal ini. Kata gelandang Australia soal lawan timnas Indonesia, mode serius usai kalah menyakitkan dari Bahrain. Gelandang Australia yang dikenal memiliki penampilan skena, Jackson Irvine memberikan opininya soal melawan timnas Indonesia. Jackson Irvine menilai pertandingan melawan timnas Indonesia sangat penting. Kita perlu mengakuinya. Ini adalah pertandingan besar, dan memberi tekanan pada diri kita sendiri, tetapi menyadari besarnya apa yang mungkin terjadi dalam konteks 10 pertandingan, kata Jackson Irvine. Jika Anda akan kalah satu kali, saya lebih suka kalah di pertandingan pertama, tetapi sekarang kita perlu tampil dan kita perlu menyadari apa artinya itu untuk pertandingan berikutnya, ujarnya. Irvine mendukung rekan setimnya untuk tampil menyerang melawan timnas Indonesia. Tidak seorang pun akan bersembunyi, tidak seorang pun akan menunjuk jari, Anda tidak akan pernah menemukannya di tim ini, kata Irvine dikutip dari The West Australian. Pemain tidak masuk ke mode mempertahankan diri seperti yang dapat Anda lihat di level klub. Semua orang di sini akan bersatu dan berjuang selama beberapa hari ke depan, melakukan segalanya dengan benar, ujarnya. Bek timnas Australia Alessandro Circati mengatakan timnya tidak punya pilihan lain kecuali mengalahkan timnas Indonesia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 10 September. Circati mengatakan para pemain timnas Australia sangat terpukul atas kekalahan mengejutkan dari Bahrain di laga pertama. Selain bermain di kandang sendiri, Australia juga bermain tidak maksimal saat dikalahkan Bahrain. Semua orang benci kalah. Semua pemain di tim, kami datang ke sini untuk menang. Kami melalui perjalanan jauh ke sini, dan hal terakhir yang ingin kami lakukan adalah kalah. Atas nama saya dan para pemain, kami sudah memberikan segalanya hari ini. Saya pikir itu terlihat di lapangan. Saya pikir kami bisa bermain lebih baik. Saya pikir kami harus bermain lebih baik. Tetapi saya pikir mengenai usaha di lapangan, kami telah mengerahkan 100%, ucap Circati dikutip dari News. Setelah dikalahkan Bahrain, Circati mengatakan timnas Australia hanya punya satu target saat bermain di Jakarta, yakni mengalahkan timnas Indonesia. Saya memainkan posisi baru, bek kanan, yang belum pernah saya mainkan dan saya pikir saya telah memberikan segalanya yang saya miliki, ucap Circati. Tetapi kami akan kembali ke ruang ganti dan fokus pada Indonesia, dan yang terpenting adalah memenangkan pertandingan itu.
Pertandingan ini, lawan Bahrain, sudah berlalu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, kata Circati menambahkan. Pertemuan terakhir Timnas Indonesia melawan Australia terjadi di Piala Asia 2023, 28 Januari lalu. Ketika itu tim asuhan Shin Tae-yong kalah telak 0-4 dari Australia. Bagaimana menurut kalian? Bek Timnas Indonesia Sandy Walsh mengirim ancaman untuk Australia. Dia memastikan skuad Garuda siap menghadapi negeri kanguru. Jelang laga, Sandy Walsh mengunggah foto selebrasi ke gawang Arab Saudi. Ini seolah-olah menjadi peringatan buat Australia, jika Indonesia tak takut dengan tim langganan Piala Dunia. Percaya pada prosesnya. Kami percaya. Kita Garuda, kata Sandy Walsh dilansir Instagram pribadinya Sandy Walsh, Minggu, 8 September 2024. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 1 poin. Sementara itu, Arab Saudi menduduki posisi ketiga dengan nilai yang sama. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memiliki satu permintaan kepada para penggemar sepak bola tanah air. Juru taktik asal Korea Selatan itu memohon agar seluruh Garuda fans dan para supporter untuk memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno saat melawan Australia pada 10 September 2024. Perjuangan awal Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang belum tuntas. Setelah berhasil mencuri angka dari Arab Saudi, skuad Garuda bakal melawan tim negara yang tak kalah tangguh. Skuad Garuda akan meladeni ketangguhan Australia, tim yang selalu menembus Piala Dunia sejak edisi 2006 di Jerman. Artinya, Socceroos sudah 5 edisi beruntun mengikuti ajang bergengsi tersebut. Jelas, bukan lawan yang mudah untuk Timnas Indonesia meski akan menantang tamunya di Stadion Utama GBK. Karena itu, Shin Tae-yong selaku pelatih kepala Timnas Indonesia meminta dukungan penuh dari Garuda fans. Melawan Australia, kita akan menghadapi Australia di GBK. Jadi, kepada semua fans, kalian bisa datang dan kalian bisa memengaruhi lawan kita, kata Shin Tae-yong dalam video yang diunggah akun Instagram Timnas Indonesia. PSSI diketahui memberikan kuota sebanyak 65.000 lembar tiket untuk laga kandang Timnas Indonesia melawan Australia. Menurut Shin Tae-yong, dukungan penuh dari supporter dapat meningkatkan semangat segenap Timnas Indonesia. Bahkan, bisa membantu Garuda meraih kemenangan atas Australia. Terus dukung para pemain dan berikan dukungan terbaik sebisa yang kalian bisa. Hal itu akan menjadi kekuatan bagi saya, buat para pemain yang tentu diharapkan kita semua bisa mendapatkan hasil terbaik, katanya. Jadi, saya mohon ramaikan pertandingan dan kami akan memberikan yang terbaik, pungkas Shin Tae-yong. Bagaimana menurut kalian? Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, boleh jadi merasa girang karena langkah skuad Garuda menuju laga kontra Australia diiringi oleh sederet kabar baik. Laga menghadapi Australia akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024, mendatang. Menjelang pertandingan penting tersebut, Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong mendapatkan 3 kabar baik berikut ini. 1. Justin Hubner bisa main. Timnas Indonesia bakal kembali diperkuat oleh Justin Hubner pada pertandingan kontra Australia di Stadion GBK nanti, karena hukuman untuk sang bek tengah sudah usai. Sebagai pengingat, Justin Hubner tetap dipanggil oleh Shin Tae-yong yang memanggil 26 pemain untuk 2 pertandingan pada bulan September ini. Padahal, Hubner tidak bisa bermain untuk laga kontra Arab Saudi akibat akumulasi kartu kuningnya. Meski begitu, hukumannya sudah usai pada laga kontra Australia dan sang bek Wolverhampton Wanderers tersebut bisa kembali dimainkan Shin Tae-yong. 2. Australia punya modal buruk. Australia memiliki modal buruk menjelang duel kontra Timnas Indonesia, seiring dengan kekalahan di pertandingan pertama mereka. Socceroos menjamu Bahrain pada laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis, 5 September 2024, lalu. Tampil di hadapan pendukungnya sendiri, Australia kesulitan untuk mencetak gol, dan bahkan malah kebobolan akibat gol bunuh diri Harry Souttar pada menit ke-89. Bahkan, Australia bakal kehilangan 1 pemainnya untuk laga kontra Indonesia akibat kartu merah yang diterima Kusini Yengi pada menit ke-79. 3. 2 calon pemain naturalisasi terungkap. Informasi pemain naturalisasi tambahan kembali beredar menjelang laga kontra Australia. Maes Hilgers dan Eliano Reijers dipastikan menjadi 2 amunisi baru untuk Timnas Indonesia. Rumor soal tambahan pemain naturalisasi sudah beredar deras selama beberapa waktu terakhir, dengan beberapa nama bermunculan di media. Namun, pada Kamis, 5 September 2024, kemarin, informasi mengerucut kepada 2 nama, dengan Maes Hilgers dan Eliano Reijers dikabarkan sudah mendarat di Jakarta.
Pada Jumat, 6 September 2024, malam WIB, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengonfirmasi bahwa keduanya sedang menjalani proses naturalisasi. Keduanya diharapkan untuk menyaksikan pertandingan antara Timnas Indonesia kontra Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski belum bisa dimainkan, hal ini tentunya menjadi kabar baik untuk pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Bagaimana menurut kalian? Pelatih kepala Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, terlihat cukup kesal setelah menyaksikan perjuangan skuad Garuda melawan Irak di bawah terik matahari sore. Kinerja para pemain yang mayoritas berkarier di Eropa terlihat menurun drastis setelah 30 menit pertandingan. Wajah-wajah lelah dan gerakan yang melambat menjadi bukti bahwa cuaca panas menjadi musuh terbesar mereka. Ini bukan rahasia lagi, ujar Shin Tae-yong dengan nada tegas. Cuaca panas sangat menguras tenaga pemain, terutama mereka yang terbiasa bermain di negara dengan iklim yang berbeda. Pengalaman pahit itu membuat Shin Tae-yong mengambil keputusan penting. Ketika Timnas Indonesia akan menjamu Australia di laga berikutnya, pelatih asal Korea Selatan ini memastikan pertandingan akan digelar malam hari. Mungkin sekitar pukul 19.30 WIB, ujarnya. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Shin Tae-yong ingin memberikan kondisi yang optimal bagi para pemainnya agar bisa tampil maksimal. Ia ingin menghindari terulangnya kejadian serupa di mana para pemain harus berjuang melawan cuaca ekstrim. Saya sudah melihat sendiri bagaimana pemain berjuang di cuaca panas saat menonton pertandingan Liga 1 kemarin, kata Shin Tae-yong. Pukul 15.30 WIB, suhu masih sangat tinggi. Kondisi ini sangat sulit bagi pemain untuk tampil maksimal. Shin Tae-yong juga memberikan pujian terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Ia melihat kualitas Liga 1 semakin meningkat. Para pemain bekerja keras dan memberikan permainan yang menarik, ujarnya. Bagaimana menurut kalian? Timnas Indonesia diisi banyak pemain dari Liga Eropa, Shin Tae-yong beri pernyataan menohok. Kemajuan Timnas Indonesia dalam kurun 4 tahun terakhir ini memang cukup memberikan perkembangan signifikan dalam sejarah pesepak bolaan Indonesia sejak memasuki era sepak bola modern. Dilansir oleh laman resmi PSSI, pssi.org, sejak Shin Tae-yong memilih melatih Timnas Indonesia di akhir tahun 2019 silam, banyak punggawa tim nasional dari berbagai level yang diperkuat oleh pemain-pemain keturunan atau diaspora yang umumnya bermain di Liga Eropa. Fenomena ini tentunya cukup menarik, khususnya dalam 10 tahun terakhir yang dimana seluruh lini di skuad Timnas Indonesia saat ini memiliki setidaknya satu pemain keturunan atau naturalisasi yang menjadi andalan di skuad Garuda. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan apa saja hal positif yang diberikan oleh pemain-pemain keturunan yang umumnya bermain di Liga Eropa tersebut bagi Timnas Indonesia? Melansir dari kanal berita antaranews.com, pada Kamis, 5 September 2024, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Menurut pelatih berusia 54 tahun tersebut, kehadiran para pemain yang berkompetisi di Eropa secara tak langsung memberikan peningkatan yang cukup signifikan bagi Timnas Indonesia, khususnya dalam pemahaman sepak bola modern. Saya dapat mengatakan bahwa para pemain yang bermain di Eropa, sejujurnya sangat membantu kinerja tim kami. Tentu saja kami memiliki pemain yang berasal dari sana, mereka memiliki fisik dan taktik serta pemahaman dan hal-hal teknis yang lebih baik, ujar Shin Tae-yong. Memang tak dapat dipungkiri, para pemain diaspora yang berkompetisi di liga-liga Eropa tersebut memang memberikan sudut pandang baru bagi para pemain liga lokal mengenai pesepak bolaan modern. Selain itu, mereka juga bisa memberikan dampak positif lain seperti cara kehidupan seorang atlet, baik dari asupan nutrisi hingga bersosialisasi di media. Hadirnya pemain-pemain diaspora jadi kunci sukses timnas di kualifikasi Piala Dunia. Lebih lanjut lagi, banyaknya pemain keturunan Eropa, khususnya Belanda yang hadir di Timnas Indonesia juga secara tak langsung memberikan lonjakan prestasi di tim nasional. Salah satunya adalah Timnas Indonesia pertama kali menginjakkan kaki di babak round 3 ajang kualifikasi Piala Dunia sejak perubahan format kualifikasi puluhan tahun lalu. Beberapa nama seperti Tom Hai, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Kelvin Verdong, Shane Patinama, Sandy Walsh dan beberapa nama pemain keturunan lainnya menjadi bukti bahwa hadirnya para pemain naturalisasi tersebut memberikan dampak yang positif bagi prestasi tim nasional saat ini. Bagaimana menurut kalian? Media Inggris The Guardian memprediksi Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun skuad Garuda harus melewati jalur putaran keempat terlebih dulu. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Dilihat dari lawan-lawannya, perjuangan skuad Garuda untuk bisa beraksi di Piala Dunia 2026 pun terbilang cukup berat. Karena kita tahu, untuk bisa lolos Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus finish posisi 2 teratas. Tapi, masih ada cara lain yakni dengan berlaga di babak keempat.
Itu bisa terjadi jika timnas Indonesia finish di posisi 3 atau 4. Perjalanan timnas Indonesia yang berat ini mencuri perhatian media Inggris, The Guardian. Dalam artikelnya, mereka menyebut kalau skuad Garuda adalah tim yang paling berkembang di Asia. Namun mereka tidak melihat skuad bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026. The Guardian memprediksi kalau tim arahan Shin Tae-yong bisa finish di peringkat 4 di atas Cina dan Bahrain. Itu artinya, skuad Garuda akan beraksi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia, tim yang paling berkembang di Asia dan penuh dengan pemain naturalisasi yang lahir dan dibesarkan di Eropa, bisa saja berhasil finish di posisi keempat di atas Cina dan Bahrain, tulis The Guardian dalam artikelnya, Kamis, 5 September 2024. Dalam artikelnya juga The Guardian memprediksi kalau Jepang akan pasti lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara persaingan sengit antara Arab Saudi dan Australia bakal tersaji dalam perebutan posisi 2. Bagaimana menurut kalian? Skuad Garuda Nusantara kembali menelan kekalahan telak atas tim tuan rumah Korea Selatan U20 pada lanjutan Seoul Earth-on Ice Cup 2024. Pada laga ini, Indra Syafri menurunkan komposisi pemain yang sama saat timnas Indonesia U20 mengalahkan Argentina dengan skor 2-1 di pertandingan pembuka turnamen mini. Korea Selatan U20 tampil menekan sejak menit pertama dibunyikan. Pola permainan pressing ketat yang mirip dengan Thailand membuat Doni Tripamungkas dan kawan-kawan dipaksa bermain sekitar di garis pertahanan. Laga baru berjalan 5 menit, tuan rumah berhasil membuka keunggulan melalui sundulan Shin Min-ha usai memanfaatkan sepak pojok. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Korea Selatan. Timnas Indonesia mencoba untuk merespon. Namun hingga 20 menit pertama, skuad Garuda Muda masih kesulitan untuk menembus jantung pertahanan Korea Selatan U20. Bahkan Rizky Afrizal dan kawan-kawan belum mampu melepaskan tendangan yang mengarah ke gawang tuan rumah. Sebaliknya, Korea Selatan U20 yang begitu leluasa mengintimidasi pertahanan skuad Garuda Muda berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0. Gol kedua tercipta melalui tendangan mendatar Kim Tae-won usai memanfaatkan umpan akurat Hong Seok-hyun di menit 25. Di menit 32, Indra Syafri menarik keluar Luis Figo dan memasukkan Aditya Warman. Tapi perubahan yang dilakukan itu justru menghasilkan gol ketiga untuk Korea Selatan U20. Berawal dari sepak pojok Kim Dong-min, Hong Seok-hyun berhasil menyelesaikan umpan tersebut dengan sundulan di menit 32. Di sisa waktu pertandingan, Indonesia U20 masih berada di bawah tekanan. Sementara Korea Selatan U20 terus membombardir pertahanan Garuda Muda yang dikawal Mesha'al Hamzah Osman. Indra Syafri tak mempermasalahkan hasil pertandingan. Ia mengaku bahwa turnamen ini hanyalah laga uji coba. Tujuan kita di turnamen ini adalah mencoba pemain baru, ujar Indra Syafri. Yang penting sekali untuk mengambil kesimpulan apakah mereka itu benar-benar berkualitas atau tidak, ungkapnya. Pelatih berpengalaman di kelompok usia muda sepertinya sudah menemukan pemain ideal yang bakal diturunkan di kualifikasi Piala Asia 2025 U20. Berbagai pro kontra netizen di media sosial menanggapi hasil laga tersebut. Banyak yang mendukung Indra Syafri namun tak sedikit juga yang minta pelatih tersebut agar dipecat saja. Bagaimana menurut kalian?